Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Priority Group di sini kami akan melakukan demonstrasi dari aplikasi yang kami buat dari mata kuliah pemrograman mobile sebagai penuntasan dari asesmen kedua. Di sini ada anggota saya sendiri Agus Saptar Hamzah dengan NIM 2310120018 mengambil peran sebagai untuk logika aplikasi, kemudian manajemen data, tentunya dan juga perancangan project dan juga bertindak sebagai ketua tim. Kemudian anggota saya Dan saya Muhammad Tabian Alwafi Effendi dengan NIM 2310120024 bertugas di integrasi CRUD dengan SQLite dan share reference. Dan teman saya Kemudian saya sendiri Muhammad Zikri Khairivo dengan NIM 2310120025. Di sini peran saya sebagai desain UI dan implementasi login atau daftar pada aplikasi Priority Hub. Oke, di sini adapun yang melatar belakangi dari aplikasi Priority Hub, di mana deskripsi aplikasi To Do Activity App ini dengan nama Priority Hub adalah sebuah aplikasi pencatatan aktivitas harian yang kami rancang untuk membantu pengguna mengelola tugas dengan lebih teratur, efisien, dan juga terorganisir. Tujuannya untuk apa? Dengan tampilan yang sederhana dan juga intuitif, aplikasi ini mendukung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu dan juga membantu penggunaan agar lebih konsisten menyelesaikan kegiatan berdasarkan prioritasnya. Kemudian selanjutnya, adapun teknologi yang kami gunakan di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah Flutter dan Dart sebagai aplikasi wajib digunakan untuk membangun aplikasi mobile dengan tampilan modern dan juga responsif. Kemudian yang kedua adalah Visual Studio Code, editor utama untuk menulis dan juga mengelola kode dengan cepat dan juga efisien. Dan yang terakhir adalah Git dan GitHub digunakan untuk version controlnya dan kolaborasi pengembangan proyek tim Priority itu sendiri. Kemudian selanjutnya, adapun fitur utama yang kami buat dalam Priority Hub ini dari asesmen pertama itu adalah menambahkan to-do list, kemudian kategori aktivitas, pemilihan tanggal, kemudian peran apresiasi, kemudian pilih dan juga hapus to-do list. Kemudian di asesmen kedua kami menambahkan fitur tambahan ada 3, yaitu yang pertama adalah masuk atau daftar akun, kemudian like and dark mode-nya, kemudian SQLite dan serve preference-nya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya terkait fitur tambahannya ini adalah tampilan untuk login atau daftar akunnya, di mana ini adalah implementasi authentication sistem masuk dan daftar pada aplikasi Priority Hub yang menjadikan pengguna membuat akun, masuk secara aman, serta menyimpan data tugas secara terpersonal menggunakan mekanisme menyimpan database-nya. Kemudian di sini ada beberapa tampilan untuk di bagian login daftar akunnya. Di sini ada autentikasi dengan SQLite, di mana di sini adalah pengecekan awalnya. Kode ini memastikan bahwa variabel user atau username, email, dan password itu tidak boleh kosong sebelum kita melanjutkan. Kemudian untuk di bagian preference-nya ini adalah pengecekan validitasnya, if-nya. Kode ini hanya akan dieksekusi jika variabel is valid dari progress login di bagian pertama bernilai true ataupun akunnya itu valid. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk tampilan dari fitur tambahan adalah itu di bagian akun previewnya. Di sini adalah membandingkan untuk user 1 dan user 2. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami demokan lebih detail, di mana home screen ini menampilkan data berdasarkan akun yang aktif. Aplikasi membaca sesi login melalui server preference lalu membuat daftar tugas yang khusus milik pengguna tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada kode di bagian server-nya, di mana ini adalah kode untuk create table. Tujuannya untuk menyimpan setiap akun yang mendaftar melalui fitur registrasi dan juga menjadi autentikasi saat pengguna login. Kemudian fungsi to do by user ini fungsinya digunakan untuk mengambil daftar to do milik pengguna tertentu berdasarkan username yang sedang login tersebut. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengambil daftar item to do-nya dari database yang secara spesifik dimiliki oleh username yang diberikan itu. Kemudian selanjutnya untuk bagian tampilan tambahan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Kemudian kita mempunyai juga fitur light dan dark. Oke, terima kasih. Kemudian kita juga mempunyai fitur light dark mode.
Pengguna kini dapat beralih antara light dan dark mode, memberikan pengalaman visual yang lebih fleksibel dan nyaman. Fitur ini memastikan aplikasi tetap mudah digunakan di berbagai kondisi cahaya, sekaligus memberikan sentuhan personalisasi sesuai referensi pengguna. Kemudian logika fitur. Nah, aplikasi Pelan-pelan. Belum keganti. Kenapa keganti? aplikasi menyediakan sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mendaftar dan login menggunakan username serta password yang disimpan dalam tabel user di SQLite, di mana setiap username menjadikan identitas unik. Menjadi identitas unik. Setelah login berhasil, aplikasi menyimpan status sesi mulai share. Apa ini? Share dari Share preference. Share preference. share Preference tadi. udah skip lah. Udah. Untuk mengingatkan di sana Dari ini aja, dari setelah login berhasil aja. Share preference aja, share Share. preference. Share, udah share aja, share Share preference apa? gitu. Share. Gak usah D-nya, gak usah dibaca, share preference Bocah. aja udah gitu aja. Emang namanya kayak gitu, tapi emang gak usah dibaca D-nya. Dari mana aplikasi ya? Ada setelah login. Login. Oh ya. Ya. Aplikasi udah Setelah login balik dari logika ada. fitur. Kemudian logika fitur aplikasi menyediakan sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mendaftar dan login menggunakan username serta password yang bisa disimpan dalam tabel user di SQLite, di mana setiap username menjadi identitas unik. Apa? Anjir, dia pegang, Cok. Jelas Bodoh Agus. banget, Cok. Agus tadi sus banget, Cok. Iya, sus banget. Enggak, tadi di toilet juga sus banget ya dia. Udah. Tiba-tiba buka kamera, ditaruh di atas kloset aja gitu. Kan ulang lagi kan. Gak apa-apa, lanjut dari setelah login berhasil aja. Astagfirullah. Tadi berhasil ke apa di Setelah itu sini. login mana? Setelah login berhasil, bawahnya unik. Tabel user Ini di dia SQLite itu. baris keempat. Oke. Aplikasi menyimpan status sesi melalui share reference untuk mengingatkan akun yang aktif. Saat pengguna masuk ke home screen, aplikasi akan mengambil Astagfirullah. Saat pengguna masuk ke home screen, aplikasi akan mengambil daftar tugas dari tabel to do menggunakan fungsi read to do by user yang memfilter data berdasarkan username yang sedang login. Dengan logika ini, tiap akun memiliki to do list yang terpisah, sehingga konten home screen akan selalu menampilkan data yang spesifik untuk pengguna tersebut. Fitur ini memastikan bahwa tampilan, data tugas, dan seluruh aktivitas pengguna tetap aktivitas pengguna tetap Isolasi. tetap privasi lagi ya. Yang mana sih? Tetap Ini bersifat bawah-bawah. tetap bersifat pribadi lagi Ya. aja. dan seluruh aktivitas pengguna tetap Bersifat pribadi. bersifat dan seluruh aktivitas pengguna tetap bersifat privasi dan konsisten sesuai akun yang digunakan. Kemudian untuk demo akunnya saya serahkan kepada teman saya. Record. Tapi nggak full screen bentar. Ya lah ribet banget sih anjing. Lu yang mana? Ini Iya, dia transisinya ini tampilannya. enggak dari tadi yang tetapin. Oke, mungkin itu saja dari logika fiturnya. Kemudian untuk logika. Oke, segitu saja dari logika fitur yang Saya sampaikan. dia satu kata, dua kata, tiga kata. Sekian dari logika fiturnya gitu. Sekian dari logika fitur. Dan logika fiturnya, berikut adalah tampilan dari demo aplikasinya gitu. Berikut adalah demo aplikasinya. Oke. Yang saya serahkan ke teman saya gitu. 1, 2, 3. Nah, Tarik nafas.
Oke, sekian dari logika fitur untuk to-do list ini, dan untuk demo aplikasinya saya serahkan kepada teman saya. Harus di. Nah, oke, jadi ini adalah demo akunnya, demo aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan di mana ketika pengguna ini, jangan nih, harusnya dari ini aja ya. Dari pas masuk ke aplikasinya nggak sih harusnya? Iya, belum. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dari demo aplikasinya. Nanti jika pengguna masuk ke aplikasinya, nanti dia akan bertampilan seperti juga. Nah, ini adalah tampilannya ketika si pengguna masuk ke aplikasinya. Nanti dia akan diminta untuk masukkan username atau password untuk masuk ke akunnya, atau bisa juga untuk daftar akun baru. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat akun baru saja. Misalnya namanya ini pengguna dan passwordnya 123. Nah, diklik aja. Nah, nanti ada notifikasi di sini registrasi berhasil. Jadi tinggal silakan login. Jadi tinggal masuk aja. Nah, itu nanti si datanya ini akan otomatis kesimpan di creatable yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian ya, ini adalah home screen-nya seperti yang sudah pernah kita presentasi juga di asesmen 1 sebelumnya. Tidak banyak yang berubah, akan tetapi di sini ada tambahan lagi, yaitu di tema light dan dark mode-nya. Nah, ini adalah tema dari dark mode-nya, lalu ini adalah light mode-nya. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk menambahkan tugas. Misalnya tugasnya adalah coding Flutter. Terus kemudian pekerjaannya jadi pilih juga. Kemudian deadline-nya kita bisa pilih tanggal 23 misalnya, dan prioritasnya mendesak urgent. Nah, nanti dia akan otomatis tersimpan di akun si pengguna ini. Nah, kemudian kita akan coba untuk force close atau keluar dari aplikasinya tanpa perlu logout dulu. Kita akan lihat apakah dia akan otomatis tersimpan. Nah, oke, dia akan otomatis tersimpan ya, karena dia sebelumnya sudah tersimpan di penyimpanan lokal di share preference yang sudah kita buat di programnya. Lalu kemudian saya akan coba untuk logout dari akun yang ini dan akan coba masuk ke akun yang sudah ada. Nanti kita bisa lihat apakah dia isinya akan berbeda dari to-do list-nya. Perlu betul lah. User 1, user 2. User 1 tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Apakah kalau misalnya Android Studio-nya dikeluarin dia bakal hilang juga ya? Dia bakal bisa Harusnya jadi ya. Enggak. Ya, kecuali di copot Apanya? ID uninstall. User 1. Sumpil. User 2 User 2 54321 tadi coba-nya. Nah, ini bisa. tuh kan, Coding Flutter. Namanya coding Flutter. yang tadi apa? Coding. Tugas. Coding. Jadi Jadi bikin dulu, ya bikin deh, dulu. yes, Itu ya dah. usernya buat baru. Nah, oke. Kemudian kita akan coba untuk login ke akun yang lain yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kami buat. Di sini pengguna 2, kemudian passwordnya 54321. Oh ya, dan juga kita juga bisa melihat di sini passwordnya. Apa? Untuk memastikan kalau misalnya si pengguna ini memasukkan passwordnya dengan benar. Nah, ini masuk. Nah, bisa dilihat kalau misalnya to-do list-nya isinya ini berbeda. Seperti itu. apa berbeda apa? Dengan coba akun yang selesai lain. tasnya. Nah, nah, bisa dilihat kalau misalnya di akun yang pengguna 2 ini isi to-do list-nya berbeda dengan akun yang pengguna 1 tadi yang baru kita buat. Nah, jadi ini artinya adalah bahwa logika yang telah kami buat ini berhasil, yang di SQLite dan juga share preference-nya. Kemudian ketika di force close juga itu tetap berhasil,
misalnya kita coba force close lagi, maka dia akan balik ke akun pengguna 2-nya. Nah, bisa dilihat ini berhasil, yang artinya program yang kami jalankan saat ini itu berhasil. Ini nih. Selesai tasnya. Sabar. Tasnya Iya. nggak perlu Maksudnya aja. tentang Oke. Oh, mau diceritakan. Kan tema itu di apa ya, dinilai Oh, itu apa? dia misalkan gelap nih, Heeh. lu close tetap gelap. Itu Oh yang gitu. dinilai. Oke. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya temanya kita ubah ke dark mode, terus kita coba untuk force close ya. Apakah dia akan tetap di dark mode-nya? Nah, bisa dilihat ini juga berhasil. Lalu di tasnya ini tugasnya, kalau misalnya udah, perlu dihapus nggak? Nggak usah gitu, kalau aja. Ini. Nah, bisa dilihat ini kalau misalnya tasnya apa Lisa sudah selesai, nanti ada notifikasi yang tadi dilihat. Terus di sini juga nanti akan berubah ini persentasenya. Terus apa lagi? Udah. habis. Oh iya. Terus kita coba untuk hapus. Kita coba untuk hapusnya. Udah. Ya, bisa dilihat sudah berhasil juga. Terus udah. Balikan bagus. Nah, oke. Terlalu golok dulu biar keren. Terus itu tampilan yang thank you. Oh ya. Enggak, kesimpulan dulu kan ada. Iya, kesimpulan dulu. Oh gua. Iya. Apa gua aja kesimpulannya? Abian aja, Abian dikit aja tadi. Oh iya. Oke. Untuk demo aplikasinya itu saja. Saya akan kembalikan lagi ke teman saya. Oke, terima kasih. Dan di sini adalah kesimpulannya. Aplikasi Property Hub itu ribet ya? Di gua nggak. Lu nge-lag, Gus? Gua Iya, lu nge-lag. Pakai Andromeda. Beneran nge-lag. Andromeda, Gus. Andromeda aja, Andromeda bagus kok. Jangan yang ESQ apa yang 165 itu. Emang jelek kan? Kadang. Emang jelek, bukan kadang-kadang, emang selalu jelek kan. Cek. Kenapa? Oke. Oke, terima kasih. Di sini kita balik. Oh, balik. Bilang Oke, aja. langsung Oke, kesimpulan. selanjutnya kesimpulan. Pecah. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita Nah. Awal. Oke, selanjutnya kesimpulan. Aplikasi Priority Hub membantu pengguna mengatur dan menyelesaikan tugas harian yang lebih terstruktur dengan dukungan teknologi Flutter, VS Code, dan GitHub. Pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien, modern, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Proyek ini sudah melangkah lebih jauh lagi dan akan tetap berkembang lagi dalam membangun aplikasi produktivitas yang bermanfaat dan praktis yang digunakan. Oke. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok Priority Hub, di mana kita sudah berhasil untuk menampilkan untuk fitur tambahan sesuai dengan permintaan soal dalam asesmen 2, yaitu login page, dark mode, kemudian include data dengan SQLite, kemudian simpan data dengan search reference. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.